Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidzah, berkhusus guru kita Al-Karam Ustaz Hadan, Al-Karam Ustaz Syarif, Al-Karam Ustaz Eko, dan para asatidzah yang lainnya, serta para sesepuh, para orang tua, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga duduknya kita pada subuh ini semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memanjangkan usia kita dalam keadaan taat dan ibadah, bertambah usia, bertambah semangat dalam berbuat baik, bertambah usia, bertambah dekat dengan Allah, bertambah usia, bertambah jauh daripada dosa dan maksiat, bertambah usia, bertambah bagus hubungan dengan sesama manusia, dan kita mohon kepada Allah semoga segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kesulitan kita semoga dimudahkan oleh Allah. Yang sakit yang telah kita ringankan segala penyakitnya, baik penyakit zahir maupun penyakit batin, semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya masalah-masalahnya dibereskan oleh Allah. Kita minta kepada Allah rezeki yang banyak, yang luas, bagi berkah, dimudahkan haji umrah ziarah Nabi Muhammad SAW, dimudahkan membantu agama, bermanfaat untuk muslimin wa muslimat. Dan kita mohon kepada Allah semoga putra putri kita, keluarga besar kita dijadikan ahli ilmu, dijadikan ahli sujud, dijadikan ahli ibadah, dijadikan ahli Quran, dijadikan ahli zikir, dijadikan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan daripada dosa dan maksiat, dijauhkan daripada musibah, dijauhkan daripada bala, dijauhkan daripada orang-orang yang jahat dan berniat jahat. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga kita, tetangga kita, teman-teman kita yang belum ke masjid, semoga diberikan taufik hidayah menjadi ahli masjid. Yang belum sholat dimudahkan untuk sholat, yang masih terjebak dalam kemaksiatan, dalam judi, dalam riba, dalam minum-minuman, dalam narkoba, dalam zina, semoga diberikan taufik hidayah kembali, jangan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga hidupnya kita pada subuh ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surga-Nya Allah. Amin, Allahumma amin. Sebelum kita mulai taklim kita, terlebih dahulu kita baca Al-Fatihah untuk muallim kita dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah Abi Muhammad bin As-Fatah, bin Muhammad bin Ahmad bin As-Fatah, bin Shalih bin Muslim Habib, bin Bukhari bin Bin Hasan bin Ahmad Ahmad bin Husain bin Abu Hurairah bin Abdullah bin Al-Haddad bin Umar bin Abdul Qasim Syekh Umar bin Ruhina bin Abdul bin Syekh dan Jabil Awliya wa Tawqat al-Jannah wa Tasarruf dari Muslimin Awliya fi hadal balad wa jami' masyahid dunya bi barakati Allah yasrahu billah anna yajlu muttaqin aftabi til qalam al-ghaib wa fi suhbati rasul karim wa fi hizbillahi al-muflihin bi aqwalana wa dhikri wa mahabbati jami'a abaina melalui abai umatina jadda-jadda kulli sunnatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kita masih membahas mengenai zikir yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita semua fadhkurullaha dzikran katsira. Perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana zikir ini berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Salat ada waktu yang ditentukan,
Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat sudah ditentukan waktu-waktunya, nggak bisa sembarang waktu kita sholat. Ya, sholat subuh harus di waktunya, sholat zuhur juga harus di waktunya. Barang siapa yang sholat di luar waktunya maka ditolak, tidak diterima oleh Allah. Demikian pula harus punya wudu, harus menghadap kiblat, pakaian tempat harus suci. Demikian pula dengan puasa Ramadan. Puasa Ramadan ada waktunya, yaitu di bulan suci Ramadan. Puasa di luar Ramadan, puasa Ramadan sebelum datang Ramadan maka tidak sah. Dan puasa juga ada waktunya. Kalau sudah malam maka tidak boleh berpuasa lagi, ya, harus makan, harus minum. Demikian pula dengan puasa sunnah, tidak boleh puasa di hari Idul Fitri, di hari Idul Adha. Tidak boleh juga puasa di yaumit tasyrik, pada hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah. Haji juga ada waktunya, ya. Akan tapi khusus untuk zikir ini dibebaskan waktunya, kapan saja, di mana saja, ya, kita boleh berzikir. Bahkan kita diperintah untuk terus-menerus berzikir, jangan putus-putus. Dan zikir ini gak harus punya wudu. Zikir pakaian gak harus suci. Zikir gak harus menghadap kiblat. Pakai pakaian kerja boleh berzikir, sambil berdiri boleh zikir, sambil duduk boleh zikir, sambil tiduran boleh zikir. Intinya jangan putus-putus dari ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bay'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ya, kita semua diperintahkan untuk sholat Jumat, dan apabila selesai sholat Jumat fantashiru fil ardi. Allah perintahkan kita semua untuk bertebaran di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, berharaplah akan anugerah Allah, berharaplah rezeki dari Allah. Ya, kita diperintah untuk mencari rezeki. Akan tapi, ya, di saat kita mencari rezeki tetap wadkurullaha katsiran. Zikir jangan putus. Kerja mah kerja, zikir jangan putus. Bisnis mah bisnis, zikir jangan putus. Usaha mah usaha, zikir jangan putus. Ya. Kemudian ngojek mah ngojek, zikir jangan putus. Dimanapun kita berada, zikir jangan putus. Kenapa? Kok diperintah untuk kerja, diperintah cari nafkah, wadkurullaha katsiran, tapi zikir jangan putus. Bahkan zikir yang banyak. Kenapa? Ya, karena orang yang zikir ingat kepada Allah, dia sadar dunia ini bukan tempat selamanya. Dunia ini tempat sementara. Sebentar lagi dia akan wafat, kembali kepada Allah. Maka orang yang bisnis dia ingat kepada Allah, gak bakal nipu. Orang yang kerja ingat kepada Allah, gak bakal korupsi waktu. Ya, orang yang usaha ingat kepada Allah, gak bakal curang. Wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, agar kalian semua menjadi orang beruntung. Bukan untung hanya sementara di dunia, tapi terlebih lagi untung di akhirat, bahagia selama-lamanya, mendapat ridho dan surga dari Allah. Amin, Allahumma amin. Aman qa'ada wa huwa 'ala taharatin fi khalwatin mustaqbilal qiblati sakinal atrafi mudrikar ra'si. Ya, barang siapa yang duduk dalam keadaan bersuci, dia punya wudu. Ya, nah, pikir bebas, nggak punya wudu boleh, tapi bagusnya punya wudu. Ya. Fi khalwatin, di tempat menyendiri,
Ya, di rumah menyendiri, ya, mustaqbilal kiblat sambil menghadap kiblat, sakinal atrafi mutrikar raksi, ya, dia tundukkan, dia pejamkan mata, dia tundukkan kepala, summa zakarullah, kemudian dia zikir kepada Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, astaghfirullahaladzim. Dia zikir kepada Allah di qalbin hadirin, dengan hati yang hadir, dengan hati yang khusyuk, wa adabin wafirin, dengan adab yang sempurna. Ra'a lidzikri fi qalbi athara dhahirat. Maka orang yang zikir seperti itu memegang wudu dalam keadaan suci, menundukkan kepala, artinya sakinul atraf. Ini apa? Ini khusyuk, ya, tidak sambil megang HP, nggak sambil WhatsAppan, nggak sambil nonton TV, ya. Jadi benar-benar semua anggota tubuhnya tenang, dia tundukkan kepala, ya, matanya tidak jelalatan, dia khusyuk, dia zikir kepada Allah dengan hati yang hadir, dengan adab yang penuh taklim kepada Allah, dengan penuh pengagungan kepada Allah. Dia sadar dirinya hamba yang banyak dosa, hamba yang hina, hamba yang lemah, hamba yang dhaif, ya. Maka yang berzikir seperti ini, dia akan mendapatkan apa? Zahiran, ya, akan mendapat pengaruh yang akan tampak di dalam hatinya, ya, pasti ada pengaruhnya, ya. Dia akan mendapatkan pengaruh yang tampak. Fa'idama ala dzalika, apabila dawam terus menerus seperti itu, ya. Jadi ini kudu dawam, kudu istiqomah. Gak bisa 3 hari zikir, seminggu libur, ya, seminggu zikir, sebulan libur. Jadi kita bebas zikir, pakai kerja zikir, gak punya wudu zikir, berdiri zikir, tapi sempatkan waktu, luangkan waktu, ya, di rumah kita luangkan sesempatnya kita, ya, luangkan waktu 10 menit, 15 menit, 20 menit, megang wudu, ngadep kiblat, zikir dengan hati yang hadir, pasti dia akan mendapat pengaruh yang sangat tampak di dalam hatinya. Hati orang yang zikir besar, ya, sehingga gak mudah stres, gak mudah bingung, ya, gak mudah sedih, gak mudah rapuh, gak mudah galau. Kenapa? Hatinya kuat, hatinya besar, dikarenakan banyak zikir, ya. Sebagaimana orang, ya, tubuhnya dijaga, dia makan makanan yang bergizi, dia olahraga, istirahat cukup, ya. Kena hujan gak ada masalah, kena angin gak ada masalah, ya. Tapi kalau makan gak teratur, istirahat tidak teratur, tidak olahraga, lah kena angin dikit sakit dia, kena hujan dikit rapuh dia, ya. Dan barang siapa yang dalam berpikir seperti ini, asraqat alaihi anwarul qurbi wa kasafat lahu asrarul ghaib, maka akan bersinar cahaya-cahaya qurbi, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang zikir seperti ini, maka nanti, ya, anggota tubuhnya akan bercahaya, dia akan merasakan muqarabah, selalu merasa dilihat oleh Allah, selalu merasa diawasi oleh Allah, selalu merasa diperhatikan oleh Allah, selalu merasa dipantau oleh Allah. Sehingga orang yang seperti ini mana mungkin berani bohong. Orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah mana mungkin berbuat curang. Orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah mana mungkin berani maksiat, mana mungkin berani berbuat dosa. Kenapa? Ya, dia udah dalam zikir, istiqomah zikir seperti ini, maka nampak cahaya muqarabah, selalu merasa dilihat dan diawasi oleh Allah. Wa kasafat lahu asrarul ghaib, dan akan terbuka baginya rahasia-rahasia yang gaib. Itu perkara-perkara yang tidak terlihat, itu akan terlihat oleh dia, ya. Matanya dapat mengetahui sesuatu yang tidak dilihat oleh umumnya manusia,
kupingnya bisa mendengar sesuatu yang tidak didengar oleh kebanyakan manusia. Dia mengetahui rahasia-rahasia, perkara-perkara yang umumnya tidak diketahui oleh manusia. Ya, kalau istilah kita mukasyafah, orang-orang yang sudah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tahu ya, perkara kejadian yang belum terjadi, dia tahu. Kemudian masa depan orang dia tahu. Yang ada di hati seseorang dia tahu. Ya, akan tapi mukasyafah ini biasanya Allah berikan kepada orang yang nggak kepengen. Ya, orang yang zikir lillahi ta'ala, dia zikir niat untuk dekat dengan Allah, dia zikir niatnya agar terhapus dosa-dosa. Ya, dia dakwah. Ya, orang yang nggak kepengen kasar biasa dikasih kasar sama Allah. Ya, orang yang nggak kepengen bisa dikasih. Tapi yang kepengen ini biasanya nggak dikasih ya. Dan yang kayak gini jangan dicari. Ya, nggak enak. Kita enakan begini. Ya, kita enak begini. Ada orang senyum sama kita, ya, kita juga senyum. Ada orang baik sama kita juga baik. Enak begini. Ya. Jangan minta biar bisa terbuka semua, bisa lihat jin, lah ngapain? Ya, lihat yang matanya keluar, lihat yang lidahnya panjang, ya, lihat yang mukanya serem-serem, ngapain Pak? Nah, gak enak, enakan begini, normal begini aja. Ya, gak usah kita minta begitu. Ya, ada kawan saya, ya, bilang sama guru, tolong kasih saya zikir, biar saya bisa lihat jin. Minta zikiran biar bisa lihat jin. Ya, kata guru saya, ya, cukur aja alis ente. Itu alis cukur, nanti tengah malam cukur, terus ngaca deh. Ya, cukur ngaca dah, terlihat tanda tuh. Ya. Siapa ya? Dia jinnya. Jinnya ya udah Pak, gini Pak, normal kan? Ya, disebutkan di dalam Syarah Hikam oleh Syekh Rusdi. Ini Syarah Hikam terbaru. Di Syarah Hikam ini sangat banyak. Di Syekh Rusdi beliau seorang dokter bedah. Ya, dokter bedah akan tapi juga ulama. Bahkan ahli thariqat. Nah, Syekh Rusdi beliau menulis kitab Hikam, dia menceritakan ya, ada seorang yang soleh. Ya, orang yang soleh rajin berzikir, akhirnya dia mukasyafah, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dia dapat melihat isi hati orang, dapat melihat aslinya orang. Dia nggak nyaman. Ya, dan orang yang nggak pernah sholat, ya, dan orang yang mabuk-mabukan, dan orang yang zina, ya, itu wajahnya ada yang dirubah jadi kerak, ada yang dirubah menjadi serigala. Ya, dia dan orang koruptor, dia orang zalim, ya, ditampakkan semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nggak enak, nggak nyaman dia. Setiap mau keluar rumah nggak nyaman, nggak enak begitu nggak enak. Ya, akhirnya dia nggak pernah keluar rumah. Dia nggak kuat. Ya, akhirnya apa? Dia umroh. Ketika umroh di Ka'bah, dia bergelantungan di Ka'bah, dia minta kepada Allah, ya Allah, tolong angkat semua. Ya, hijab ini tolong tutup lagi ya Allah. Hijab yang sudah terbuka tolong tutup. Lalu sambil nangis dia minta kepada Allah. Akhirnya ditutup lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Normal seperti enak Pak begini Pak. Ya, itu Nabi besar Muhammad SAW bersabda. Itu kalau ada orang nggak sholat subuh atau sudah adzan subuh masih tidur, itu kata Nabi besar Muhammad SAW, Rasul bersabda, riwayat Sahih Muslim, dzaka syaitan balak fi udunaihi. Ya, orang yang subuh masih tidur, itu setan udah kencing di kedua telinganya. Jadi orang yang nggak sholat subuh itu Pak, sering dikencingin setan. Kencing manusia bau apa tidak Pak? Apalagi kalau habis makan pete sama makan jengkol. Ya, sebetulnya pete sama jengkol nggak makruh. Ya, makruhnya kalau ganggu orang. Itu
Itu makruh kenapa? Habis makan jengkol, makan pete gak gosok gigi. Sholat ganggu yang di sampingnya, itu makruh. Ya, habis makan jengkol, makan pete, numpang toilet orang, kencing sembarangan, bau, itu makruh. Ya. Makanya semua ada ilmunya. Habis makan jengkol, makan pete, ya kencingnya pasti lobang. Kan nggak bau itu, pasti lobangnya dia gosok gigi. Nah itu nggak makruh yang begitu. Makruh kalau ganggu orang. Ya. Tadi dari bahas apa ya? Kok bahas seperti apa jengkol? Oh ya tadi orang yang nggak sholat subuh, ya subuh masih tidur itu dikencingin setan. Kencing orang aja bau, apalagi kencing setan. Ya, sekali nggak sholat subuh dikencingin setan. Seminggu nggak sholat ya Allah. Tuh setan seminggu kencing di sininya, di kupingnya. Sebulan kagak sholat lah jadi toilet itu. Kupingnya jadi toiletnya setan. Nah ini orang-orang yang muka apa terganggu Pak. Nyium dia nyium kan ada tuh kadang orang-orang soleh kiai kadang-kadang tamu ya nggak ditemuin nggak kuat dia mungkin bau sepiteng nggak kuat dia bau sepiteng di tamu itu ya. Nah ini enakan normal-normal seperti ini ya normal orang baik sama kita ya udah kita baik. Coba kalau dibukakan oleh Allah ya ada orang senyum sama kita tapi di hatinya sebetulnya apa? Enak sama kita lah gimana gitu. Atau ginilah ada orang baik kepada kita ternyata dia ngabarin kepada kita itu orang yang baik sama ente selama ini ya kata dia sebetulnya benci sama ente cuma takut aja negor cuma takut aja kira-kira gimana Pak? Ketemu dia kita masih bisa senyum apa tidak? Gak bisa, udah enakan begini dah ya enakan seperti gak usah minta kasar gak usah minta yang aneh-aneh gak usah minta biar bisa terbang ya biar bisa terbang lah burung lebih hebat terbangnya zikir biar bisa jalan di atas air bebek lebih hebat jalan di atas air ya zikir biar apa biar sejam ke Mekah ya 5 menit nyampe di Surabaya. Nah ngapain naik pesawat aja sejam naik pesawat udah sejam ya gak usah minta itu semua ya al istiqomah khairun min alfi karamah. Orang bisa istiqomah zikir itu lebih mahal itu lebih baik dibanding 1000 keramat. Bisa terbang burung lebih hebat bisa jalan di atas air bebek lebih hebat bisa ngilang setan bisa ngilang dari ujung timur dunia ke ujung barat dia bisa ngilang ya, jadi keistimewaan itu bukan menunjukkan dia hebat. Terkadang ada orang gak pernah sholat ada orang gak pernah ibadah bisa mengetahui masa depan bisa tahu hati orang ya itu gak jadi patokan. Jadi ada orang hebat bisa terbang bisa jalan di atas air bisa nebak masa depan bisa tahu kejadian yang dihadapi oleh seseorang bisa baca hati orang itu bukan berarti dia mulia. Dukun juga bisa padahal gak pernah ibadah gak pernah sholat ya. Jadi itu semua istidraj. Kalau Allah berikan kepada orang yang soleh itu anugerah. Tapi kalau Allah berikan kepada orang yang gak pernah ibadah itu namanya istidraj. Diulur sama Allah diulur ya biar semakin lupa nanti tinggal azab. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu Sayyidul Ata'illah As-Sakandari di dalam kitab hikam-nya beliau berkata tasawwufuka ila ma batana fika minal uyub khairun min tasawwufika ila ma hujiba anka minal uyub ya engkau mengetahui aib-aib kekurangan yang ada pada dirimu itu lebih baik dibanding mengetahui ya perkara hal gaib yang dibuka ya. Jadi kata saya Ibnu Athaillah Sakandari kita tahu kekurangan kita tahu kesalahan kita tahu aib kita itu lebih baik dibanding mengetahui hal-hal yang gaib
Ya, mengetahui hal yang gaib apa? Untuk Allah nggak ada hasilnya untuk Allah. Bisa nebak orang apa? Untuk Allah kembalinya nggak ada. Ya, tahu perkara gaib apa untuk Allah nggak ada. Hasil ke Allah tuh nggak ada. Bisa tahu hati orang nggak ada hasil ke Allah. Nggak ada pahala di situ. Ya, di situ tidak ada pahala. Yang ada itu hanya hawa nafsu kita. Maka kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ya, ini kepengen tenar, kepengen sakti, kepengen hebat, itu termasuk penyakit hati. Ya, nggak penting itu semua. Tapi kita tahu nih kekurangan kita. Ya Allah, ternyata selama ini saya jarang baca Quran. Sedang dirinya jarang baca Quran, kemudian apa? Dia mulai baca Quran. Bagus. Ya, itu semua untuk Allah jadinya. Dia sadar, oh ya selama ini saya kurang sholawat, dia sholawat. Ya, bagus, kembalinya untuk Allah. Dia sadar selama ini dia kurang tahajudnya, akhirnya dia tahajud, bagus. Dia sadar selama ini dia kurang dalam bersedekah, ya, dia tahu kekurangan dirinya, dia benahi, itu lebih baik dibanding mengetahui perkara-perkara yang gaib. Karena ketika kita mengetahui kekurangan kita benahi, itu semua kembalinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira jelas seperti tadi, Pak? Sallu ala Muhammad. Wa afdalu dzikri maka nabil qalbi wal lisan. Paling afdalnya zikir itu zikir yang menggabungkan antara hati dan lisan. Wa dzikrul qalbi an yakuna akhiran fihi makna dzikril ladzi yajri ala lisan. Zikir hati, ya, hendaknya hadiran fihi. Zikir itu ada di hati tersebut, di hatinya makna zikir, ya, alladzi yajri bihi lisan, yang diucapkan oleh lidahnya itu ada di dalam hatinya, ya. Kata kedisi wa tauhidi, seperti mensucikan Allah, mentauhidkan Allah, inda tasbihi wa tahlil, ketika dia mengucapkan tasbih, ya subhanallah, dan ketika dia mengucapkan tahlil, la ilaha illallah. Jadi paling afdalnya zikir yang menggabungkan antara lisan dan hati. Ya, bagaimana hati berzikir? Maksudnya apa sih hati zikir? Ya, hati zikir ialah ketika lidah la ilaha illallah, ini makna dari la ilaha illallah yang ada di hati. Apa la ilallah? Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Lisannya la ilaha illallah, hatinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada tempat meminta kecuali Allah. Tidak ada tempat berharap kecuali Allah. Tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Di hatinya yang ada hanya Allah. Ketika dia mengucapkan subhanallah, lisannya subhanallah. Makna subhanallah itu ada apa? Maha suci Allah. Ya, gak mungkin Allah ada yang menyerupai. Gak mungkin ada kekuatan yang menyamai kekuatan Allah. Tidak ada yang bisa memberi rezeki kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberi sehat kecuali Allah. Tidak ada yang bisa mengatur alam semesta kecuali Allah. Ya, ketika dia astagfirullahaladzim, lisannya istighfar, di hatinya ya penuh penyesalan, penuh rasa takut, mohon ampun kepada Allah. Itu makna zikir hati. Jadi lisan berzikir, di hati itu makna yang diucapkan oleh lisan itu ada di hati. Semoga kita semua mendapat kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat berzikir, lisan kita zikir, hati kita juga dizikir. Amin Allahumma. Wal afdalu lidzakir, dan paling afdalnya bagi orang yang zikir bil israri wal jahri bidzikri, ya, berupa zikir sir dan zikir jahar. Jadi zikir itu bisa sir, bisa pelan, ya.
Jadi tadi afdalnya menggabungkan antara lisan dan hati. Jadi jangan komat kami tuang. Komat kami tuang, mulut bergerak tapi nggak kedengaran. Ya, lisan nggak bersuara. Ya, sekurang-kurangnya kita saja yang dengar. Sekurang-kurangnya kita saja yang dengar. Itu zikir sir namanya. Bukan goyang-goyang komat kami tapi nggak keluar suaranya tuh. Ya, jadi zikir sir dia baca, tapi apa? Sir pelan, hanya kuping dia yang dengar. Ya, wal jahri atau zikir jahar keras. Ya, yang mana orang lain atau yang di dekatnya juga bisa mendengar. Wal qira'atu al-aslahu minhuma liqalbi. Ya, silakan baca mana yang lebih enak, lebih menyentuh dari hatinya. Ada orang ya, dia lebih menyentuh, lebih khusyuk kalau zikir sir. Ada orang ya lebih menyentuh, bisa lebih khusyuk kalau zikirnya keras. Masing-masing dah. Ya, sebagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau kalau zikir sir, ya hanya beliau saja yang mendengar. Ya dengan zikir sir, ya beliau bisa lebih khusyuk, bisa lebih tadabbur. Ya, kenapa? Karena kata beliau, aku mengingat, aku berzikir, aku menyebut Zat yang maha mendengar. Jadi meskipun aku pelan, Allah tetap maha mendengar. Ada Sayyidina Umar kalau zikir jahat keras. La ilaha illallah sallallahu alaihi Muhammad, keras Sayyidina Umar. Ketika ditanya, ya Umar, kenapa kau zikir keras? Ya, aku zikir keras untuk mengusir ngantuk, agar aku tidak ngantuk, ya, agar aku semangat, agar aku tidak bosan, ya, agar aku bisa khusyuk. Aku kalau zikir pelan, lama-lama lupa dan gak zikir, atau lama-lama tidur. Jadi aku zikir keras, ya, aku bisa lebih tadabbur, aku bisa lebih meresapi. Jadi intinya masing-masing ya, rasain masing-masing mana enaknya. Oh, saya lebih enak sir, monggo. Oh, saya lebih enak jahar, monggo. Ya, silahkan. Ya, ini semua hukumnya boleh. Wal dzikru wal wirdu daimil mustamirru. Ya, namanya zikir itu wiritan yang terus-menerus istiqomah. Jadi yang namanya zikir apa? Wiritan yang terus-menerus istiqomah. Ya, fajtahid alla yazala lisanuka radban minhu fi kulli halin. Ya, bersungguh-sungguhlah fajtahid. Ijtihada ini apa? Sungguh-sungguh sampai capek. Kalau belum capek berarti belum sungguh-sungguh. Ini kata Imam Haddad, bersungguh-sungguhlah, hendaknya lisanmu itu selalu basah dari zikir. Fi kulli halin, dalam keadaan apapun, dalam senang zikir, lagi sedih zikir, lagi dapat nikmat zikir, lagi susah zikir, lagi di atas zikir, lagi di bawah zikir, dalam keadaan apapun zikir, ingat sama Allah. Ya. Jangan angot-angotan tergantung cuaca. Ya, zikir kalau tergantung cuaca. Ya, kalau dia lagi susah baru zikir. Kalau lagi enak enggak zikir. Ya, lagi enak enggak ke masjid. Lagi susah di masjid. Sampai maghrib menutup dia belum pulang. Ya, diberi tutup ini. Ya. Jadi hendaknya dalam keadaan apapun lisan kita zikir, ingat kepada Allah. Illa fi waqti wirdin, kecuali di waktu wirid, la yumkinul jam'u bainahu wa bainal dzikri, yaitu di waktu wirid yang tidak memungkinkan untuk digabung. Seperti apa? Kal qiraati wa tafakkuri, seperti lagi membaca. Nih kita semua lagi baca kitab, kan enggak mungkin sambil zikir. Sambil baca kitab sambil zikir. Bisa gak bisa, gak paham nanti. Ya. Lagi ngaji begini mendengar sambil zikir. Nah, ini nanti kurang pemahaman. Maka itu ya Habib Salim Asy-Syadzili, Sultanul Ulama, ini pernah di majelis beliau ada santrinya lagi ngaji, lagi baca kitab sambil putar tasbih, sambil
zikir. Jangan ada masalah, sebetulnya boleh-boleh saja. Kemudian oleh gurunya ditegur, ya, hei, ini kita baca kitab bagus atau tidak bagus? Ya, kalau baca kitab bagus, ya udah, zikirnya kita. Ya, kalau ente zikir juga, baca kitab juga, yang ada apa? Nanti ente dapatnya setengah-setengah. Jadi konsen ke baca dapat bacaan, lagi konsen ke zikir dapatnya di zikir. Nggak mungkin nih hati ini bisa dua-duanya. Ya, jadi hendaknya kita senantiasa berpikir ingat kepada Allah dalam keadaan apapun, kecuali di waktu wirid yang tidak memungkinkan untuk digabung. Ya, ketika baca kitab, ya ketika lagi baca Quran, atau ketika sedang tafakkur, merenung, yang kita dianjurkan untuk bertafakkur. Ya, tafakkur sa'at khairun min ibadati sana. Ya, bertafakkur merenung sesaat itu lebih baik, lebih bagus dibanding ibadah setahun. Ya, bertafakkur akan ciptaan Allah. Ya, sewaktu-waktu kita ke pantai, sewaktu-waktu kita ke gunung, ya, lihat gunung, lihat pantai. Ya, matanya lihat gunung, matanya lihat pantai, matanya lihat air terjun, tapi hatinya dan pikirannya nyambungnya kepada Zat yang menciptakan gunung dan pantai tersebut. Ya, matanya melihat dunia, tapi hatinya nyambungnya ke Zat pemilik dunia. Yang dilihat gunung, tapi yang diucapkan Subhanallah. Ya, namanya makom ihsan, Pak. Ini namanya makom ihsan. Ya, nyembah Allah seakan-akan lihat Allah. Ya, meskipun kita nggak lihat Allah, tapi Allah lihat kita. Lihat gunung, yang diingat Allah. Lihat air terjun, yang diingat Allah. Lihat awan, yang diingat Allah. Lihat kejadian sangat luar biasa, yang diingat Allah. Itu namanya apa? Makom ihsan. Ya. Atau mudahnya begini, kadang kita di atas kendaraan, lagi naik motor, tiba-tiba mau nabrak keren. Ya Allah, ya Allah, kan gitu kan? Astagfirullah. Atau kesandung, kakinya kesandung. Ya Allah, itu ihsan. Itu ihsan, artinya itu nyembah Allah. Ya, seakan-akan lihat Allah. Jasad ini bersentuhan dengan dunia, tapi hatinya terkoneksinya sama Allah. Ini luar biasa. Ya, padahal yang kesandung kakinya, disebut Allah. Padahal yang mentabrakan motornya, tapi yang disebut Allah. Nah, ini tafakur. Ya, ketika tafakur ya kita nggak bisa sambil mikir. Ya, sambil merenungi. Ya udah, kalau tidak tafakur. Ya, itu dapat menghasilkan apa? Bertambah ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa? Bertafakur akan nikmat-nikmat Allah. Allah kasih kita mata, bisa melihat tanpa kita minta. Allah kasih kita telinga, dapat mendengar tanpa kita minta. Allah kasih kita lisan, dapat berbicara tanpa kita minta. Allah kasih kita tangan, kaki, utuh tanpa kita minta. Ya, nggak sedikit orang terlahir nggak punya tangan. Ya, kan lagi musim nih. Nama Agus. Ya, ada Agus yang nggak punya mata, ada Agus yang nggak punya tangan. Ya, alhamdulillah kita normal semua nih. Ada juga. Ya, ini Agus 2024 nih lagi viral. Ya, cuman viralnya lagi nggak bagus nih. Ya, sementara jangan kasih nama Agus dulu ya. Ini buat sementara jangan kasih nama Agus dulu deh, sampai nama Agus baik nih. Ya, ini kalau Bang Agus yang di sini Agus baik. Agus baik. Ya, ini tafakur akan nikmat Allah. Ya, ini kita nafas, ini kita bernafas. Ya, bernafas, ini nafas ini sehari ini kalau kita pakai tabung oksigen butuh berapa tabung? Ya, satu tabung berapa tuh Pak? Ya Allah, ini nikmat nafas yang tadi belum disyukuri udah nafas lagi. Belum disyukuri udah nafas lagi. Ya Allah. Ya, jadi kita penting juga Pak, syukur itu nikmat-nikmat Allah. Dikasih rematik, dikasih asam kurang. Ya, kan yang dikasih sakit dikit, mata masih bisa ngeliat, kuping masih bisa ngedengar. Ya,
mulut masih enak makan, masih bisa ngerokok, ya minum teh manis masih berasa gak Pak? Masih panjang umur tuh insyaallah. Ya, udah ingetin yang enak-enak aja. Ingetin yang enak itu menambah rasa syukur kepada Allah. Itu penting juga. Ya, ini habis belajar diangan-angan. Habis belajar diangan-angan ya Allah. Saya gimana selama ini zikir saya? Gimana selama ini baca Quran saya? Gimana selama ini istighfar saya? Gimana selama ini sholawat saya? Ini penting juga Pak. Ini gimana selama ini ibadah saya? Umur saya sekian. Ini kira-kira kalau saya wafat sekarang, ini amal ibadah saya kira-kira ngangkat gak nih masuk ke surga? Ya. Ini kira-kira nih ya, istighfar saya, taubat saya udah diterima apa belum ya Allah? Ini kalau saya wafat malam ini kira-kira saya surga atau neraka ya? Ini penting juga Pak. Ya, kudu ada waktu untuk tafakur, merenung dosa-dosa kita, merenung aib-aib kita. Ini gimana lisan kita selama ini saya gimana ya? Ngomong saya udah baik apa belum ya? Ini saya kalau ngomong sama orang ini halus apa kasar ya? Ini kalau saya ngomong sama orang, ini orang-orang suka apa tersinggung ya? Dia benahi dirinya. Ya, ini yang begini, ini tafakur juga lebih baik dibanding ibadah selama setahun. Tafakur sa'at khairun min ibadati sana. Tafakur merenung sesaat lebih mahal, lebih baik dibanding ibadah selama 1 tahun. Kenapa? Dengan dia tafakur, dengan dia merenung, itu akan menambah kualitas keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menambah bagusnya hubungan dia dengan sesama manusia. Penting tafakur. Kemudian wa yaqulu fi hadhihi ibadati wa ghairiha min al-qurabati, ya hendaknya ketika ibadah seperti ini dan ibadah-ibadah yang lainnya, ya jadi itu zikir itu luas Pak. Ya, dzakirun lillahi ta'ala bil ma'na al-a'am. Ini semua juga zikir kepada Allah dengan makna yang lebih luas. Ya, jadi baca Quran itu juga zikir, baca kitab juga zikir, tafakur juga zikir, tapi itu makna yang lebih luas. Makna secara khusus yang zikir itu ya apa? Zikir ingat kepada Allah, tapi duduk di masjid pun juga zikir. Ya, tafakur juga zikir. Ya, wala taqtasiru ala nau'in wahidin minadz dzikri, dan jangan membatasi diri dengan satu macam zikir. Ya, minadz dzikri, ya jangan istighfar doang, salawatnya kagak ada. Jangan salawat doang, enggak pernah istighfar. Penting ya ada istighfarnya, ada sholawatnya, ada la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, ada la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, ada la ilaha illallah, ada subhanallah. Nah, ini semua Pak oleh Habib Abdul Haddad dikumpulkan menjadi satu kitab. Jadi zikir pagi dan petang yang dibaca oleh Nabi besar Muhammad ketika pagi dikumpulkan oleh beliau menjadi wirdul latif. Ya, ada juga zikir di malam hari ya yang dikumpulkan menjadi ratibul haddad. Jadi ada ratib haddad, ada ratib atos. Jadi itu semua bukan karangan Habib Abdullah, bukan. Beliau cuma nyusun. Itu semua ada wiritan-wiritan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita baca ratib, maka apa? Itu zikir macam-macam, itu semua kita baca. Ya, balian bagi anyakun laka min kulli nau'in wirdin, hendaknya ya setiap macam zikir itu kita amalkan. Ya, semacam macam zikir kita amalkan. Wa alaika, dan hendaknya engkau juga bil muhafadzati alal azkari wal adiyatil waridati fi adbaris sholawat. Dan jangan lupa juga ya hendaknya dijaga nih apa? Zikir-zikir dan doa-doa al-waridah yang datang dari Nabi fi adbaris sholawat, setiap habis sholat. Jadi habis sholat itu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, jangan lantas jalan. Ya, salam lantas jalan, ada nggak begitu? Banyak. Ya jangan. Tapi dulu zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bahkan itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayu doa asma?" Ya Rasul, kapan doa lebih didengar oleh Allah?
Kapan doa lebih didengar oleh Allah? Qala jawful lail al-akhir wa duburas shalawatil maktubah. Ya, doa yang paling didengar oleh Allah pertama ketika tengah malam terakhir, sepertiga malam terakhir, ya sekitar jam 3 itu apa? Doa yang paling didengar oleh Allah, waktu-waktu mustajab. Wa duburas shalawatil maktubah, dan habis sholat 5 waktu. Jadi habis sholat 5 waktu zikir dulu, nanti baru doa minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu apabila selesai sholat istighfar salatah. Nabi istighfar dulu 3 kali. Istighfar dulu 3 kali, baru baca Allahumma antas salam wa minkas salam, ya, sampai tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Jadi jangan dilupakan zikir-zikir habis sholat. Terutama tuh subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, itu jangan dilupakan. Ini pernah datang orang-orang miskin dari kalangan sahabat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Ya Rasulullah, dahaba ahlul duthur bid darajatil ula wa na'imil mukim. Ya Rasul, tuh orang-orang kaya mah enak. Dengan hartanya, dengan kekayaannya, dia bisa sedekah, dia bisa berinfak, maka udah pasti derajat dia tinggi. Udah pasti nanti akan masuk surga. Udah di dunia enak, di akhirat enak. Enak banget orang kaya itu. Kata orang-orang sahabat yang miskin, ya, yusalluna kama nusalli. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka bukan hanya kaya, ahli infak, tapi juga ahli puasa. Ya, kami puasa, dia juga puasa. Walahum fadlun min amwalin yuhajjuna biha, yahujjuna biha, wa yatabiruna, ujahiduna, wa yatasaddaquna. Dan mereka punya kelebihan. Ya, bukan hanya sholat, bukan hanya puasa. Mereka bisa haji, kami nggak bisa haji. Mereka bisa umroh, kami nggak bisa umroh. Ya, mereka bisa infak di dalam jihad, yang menyiapkan kuda-kuda, menyiapkan senjata, menyiapkan makanan untuk tentara. Ya, mereka juga bisa bersedekah, kami nggak bisa. Lihat. Jadi sahabat-sahabat yang miskin iri dengan yang kaya, bukan iri dengan harta, bukan. Tapi iri kenapa? Iri karena nggak bisa dapetin pahala orang kaya. Apa kata Nabi? Maukah kalian aku kasih amalan yang mana amal ini kalau kalian amalkan, kalian akan menyamai orang-orang kaya tersebut. Ya, kalian bisa menyamai orang-orang kaya tersebut. Bahkan kalian menjadi orang yang paling afdal, dan gak ada yang sama seperti kalian kecuali dia baca juga. Mau ya Rasul? Apa itu? Kata Nabi, tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna khalfa kulli sholatin salafan wa salafina. Jangan lupa kalau kita habis sholat baca subhanallah 33, alhamdulillah 3, Allahu Akbar 3. Itu paling sama dengan orang-orang kaya yang habis sedekah. Intinya habis sholat jangan lupa begitu. Ya, insyaallah akan kita bahas, lanjutkan pada pelajaran yang akan datang. Ya, jadi intinya apakah benar itu Nabi besar Muhammad yang habis sholat berzikir? Lalu bagaimana zikirnya Nabi besar Muhammad dengan para sahabat? Zikirnya jahar apa sir? Terus apa saja yang dibaca? Kemudian baca zikir yang biasa kita baca apa saja fadilahnya? Insyaallah akan kita lanjutkan pada pelajaran yang akan datang. Dan saya akan menukil dari kitab Al-Adhkar karya Imam Nawawi. Kenapa kitab ini yang saya pegang? Karena kitab ini semua kalangan pakai, baik Ahlus Sunnah wal Jamaah maupun Salafi Wahabi, semua pakai karya Imam Nawawi. Jadi biar netral, ya, semua masuk. Insyaallah, ya, besok kita akan lanjutkan. Dan sedikit kita akan ambil dari kitab Al-Adhkar Imam Nawawi agar semua dapat memahami dan menerimanya. Baik, dikarenakan waktu, sudah waktu Isra, ya. Mari kita tutup majlis kita dengan doa. Semoga semua mendapat ilmu yang manfaat dan mendapat ilmu yang barokah.
Kurang bisa maaf takdir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.